Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membuat anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Ini bukan karena rencana kami,
semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Saat sore yang indah ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Bila kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kita mau katakan dekat padamu Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami mau dekat padamu Tuhan. Katakan dekat padamu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Yesus, aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku bawa hidupku. Sekali katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Sungguh kami tidak sangka Kau baik Tuhan. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku bawa hidupku, memandang Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar setiap kata Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang
Membawa
Siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkanlah kami seperti rusa yang haus merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kita mau naikkan pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungai Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu seperti tanah yang bersama rindu akan Engkau. Lebih
datangnya hujan. Senantiasa tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, karena kami tahu Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, baik yang ada di base camp ini maupun yang di rumah ibadah online mengikuti live streaming pada sore hari ini. Kami percaya Engkau terus mengurapi kami sehingga kami benar-benar menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan menikmati firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan di rumah juga shalom. Kita berjumpa kembali di ibadah live streaming dan juga offline mulai hari ini. Pagi tadi di base camp Parangtritis dan hari ini di tempat ini. Kita ada offline dan juga online.
Saudara, kenapa? Karena keterbatasan tempat kita memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk di bagian yang kedua, hidup yang hidup. Ya, kenapa hidup yang hidup? Karena kita tahu ada banyak orang yang hidup tetapi tidak menikmati hidup, sehingga kemudian antara hidup dan mati itu tidak ada bedanya, tidak ada gairah di dalam menghadapi hidup ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan harus dengan hati. Kita akan belajar firman Tuhan mengawali hari ini dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan membaca, bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau membaca ada di laptop juga atau di handphone juga. Roma 10 ayat yang ke-10, saya rindu kita membacanya bersama-sama. Dan ketemu 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini dengan jelas menyebutkan dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang kemudian akan mengaku dan kemudian orang itu akan diselamatkan. Kalau saya menyimpulkan bahwa apa yang ada di dalam hati kemudian muncul di dalam mulutnya dan kemudian akan dilihat dari kehidupan sehari-hari, maka kemudian saya menyimpulkan bahwa iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Ikuti kata saya, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak bisa dibalik. Iman tidak bisa dengan logika dulu, dengan perbuatan dulu. Oh, dia orang beriman, dari mana kelihatannya? Tapi kemudian kita melihat orang itu berubah sama sekali hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar dari khusus dari kitab Ezra. Di bagian yang pertama ini, Ezra pasal 1, bagaimana kita melihat seorang yang kemudian di dalam firman Tuhan disebut dengan Raja Kores, yang Alkitab mencatat dari Ezra pasal 1 ayat yang pertama, ayat 1 katakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, waktu bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi yang terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin masuk di dalam pembuangan Babilonia, kerajaan Babel, Yeremia menubuatkan bahwa firman Tuhan menyebutkan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia, itu kerajaan Babel, pada tahun 606 sebelum Kristus, sebelum Masehi. Sementara kerajaan Babilonia katakan 70 tahun setelah berdirinya Babel itu. Tentunya orang berpikir bahwa nanti Babel sendiri yang akan mengembalikannya. Lalu kemudian ternyata di tengah perjalanan Babilonia itu, kerajaan Babel itu kemudian runtuh dan berdiri kerajaan yang baru, namanya kerajaan Media Persia. Tentu orang mulai berpikir bahwa wah, firman Tuhan ini digenapi enggak ya? 1 tahun orang mulai percaya, 2 tahun, 3 tahun, ini sudah tahun yang ke-69 menantikan. Kira-kira tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan makin bertambah atau semakin mundur? Kalau seorang ilmuwan yang menemukan bahwa dikatakan semakin banyak kesalahan, maka semakin dekat justru jawaban atau kesimpulan yang akan bisa didapat. Saudara perhatikan di sini, ternyata semakin kita menghadapi satu yang kita nantikan belum datang, seharusnya kita semakin bergairah. Dan itu kalau dipikir dengan logika terlebih dahulu, orang akan ngelokro, orang akan capek.
Tapi kemudian ketika hatinya punya iman, tadi katakan iman itu muncul dari hati. Kenapa? Karena mengenal Tuhan. Kalau dengan logika maka banyak orang akan kalah. Kenapa? Sebab apa yang kita harapkan, apa yang kita dapati seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita sedang harapkan dan kita doakan. Untuk itulah kalau kita melihat baru tahun 636 atau tahun 536 sebelum Kristus, ternyata firman Tuhan itu digenapi di kerajaan Media Persia, rajanya Kores, yang kita biasanya sudah menyebutkannya bahwa nanti yang akan mengembalikan itu orang atau raja itu bernama Kores. Saudara perhatikan di sini bahwa walaupun pada waktu itu Kores memberikan kesempatan itu atau Raja Koresi itu memberikan statement itu, keputusan itu adalah termasuk strategi politik untuk mengamankan kedudukan dan dukungan dari bangsa Yehuda yang begitu besar di Media Persia. Tetapi itu yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel atau bangsa Yehuda, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Kores itu berada di dalam kendali Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Makanya kalau kita bernyanyi hidupku menggenapi firman-Mu, bukan sekali kita berdoa besoknya dapat. Menggenapi firman itu berarti kita tetap sabar di dalam menantikan janji kegenapan firman Tuhan. Orang pikir raja itu kan ada istilah sabdo mandito ratu. Apa yang diucapkan itu sudah sulit biasanya. Keputusan raja sulit. Apalagi untuk memenuhi kebutuhannya. Dia ingin melanggengkan. Tapi kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-1 berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya apa? Tuhan sanggup mengubah hati seorang raja. Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut, kalau itu memang sudah ada di dalam perkenanan Tuhan. Yang kita nantikan adalah bagaimana waktu Tuhan itu bertemu dengan waktunya kita, atau dari kita, bagaimana kronos itu kemudian sampai kepada kairosnya Tuhan, sehingga kita menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Kalau kalender manusia dari 1 Januari sampai 31 Desember, dan itu akan terus berganti karena besok ada tahun yang baru lagi. Tetapi kalendernya Tuhan itu dari kekekalan sampai kekekalan. Itu berarti tidak pernah ada habisnya, tidak pernah ada selesainya. Yang harus kita lakukan bagaimana mensinkronkan, bagaimana kita sampai kepada waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat, sampai kepada karahnya Tuhan. Sehingga kemudian ketika kita menghadapinya ini, bahwa akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa cara kita melihat satu persoalan sesungguhnya itu menjadi persoalan itu sendiri. Bukan kepada masalahnya, tetapi kepada cara pandang terhadap masalah itu. Di sisi lain ada orang menganggap masalah yang ini berat, tapi ternyata bagi orang lain ini kecil. Barusan saya di sini, waktu tadi buka sudah dapat Pak, puji Tuhan. Persoalan yang begitu berat yang tidak mungkin bisa diselesaikan, hari ini saya mendapatkan jawaban. Tuhan bekerja sudah selesai. Ada WhatsApp begitu, terima kasih buat dukungan doanya. Saudara perhatikan di sini, dia menyadari bahwa kalau bukan Tuhan ini tidak mungkin. Tapi ternyata itu bisa menjadi mungkin. Kalau kita berbicara tentang cara pandang itu, dalam kata lain persepsi. Ketika orang cara pandangnya itu berbeda, maka memandang sesuatu akan menimbulkan reaksi yang berbeda juga. Persepsi akan menghasilkan reaksi, dan reaksi akan menghasilkan prestasi. Katakan coba-coba, persepsi akan menghasilkan reaksi, aksi ya, atau reaksi akan menghasilkan prestasi. Ketika kita menghadapi persoalan, bagaimana kita meresponnya, maka kemudian aksinya akan seperti bagaimana kita menanggapinya, dan hasilnya akan sebagaimana kita mengawalinya. Maka perhatikan di sini, kalau kita hari ini masuk ke era new normal, keadaan yang seperti ini, tadi ada katakan, Pak, bagaimana, apakah saya bisa ikut ibadah? Nanti lihat dulu. Kenapa? Cukup nggak tempatnya?
Kita saudara perhatikan, ini ibadah sekarang harus 1 meter begini. Ya, ada yang orang katakan, Pak ini bagaimana saya? Usia saya sudah 60 lebih, kalau tempat ibadah saya menolak, saya surga kira-kira menolak enggak ya? Ya kan? Kenapa? Sebab satu keluarga saya ini rentan semua. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau nggak rela, mungkin katakan aku serasa urip wae wes. Dunia wae menolak, tempat ibadah saja menolak gitu kan. Saudara perhatikan, ini bisa menjadi tidak nyaman. Ternyata ketidaknyamanan hati kita itu ditentukan bukan oleh ada yang di sekitar kita, tapi oleh apa yang ada di dalam hati kita, reaksi. Tetapi reaksi juga jangan tertipu, sebab Herodes dulu reaksinya baik. Ketika orang Majus datang ke istananya, dia bilang begini, coba kamu cari dulu ya nanti ya, di mana? Di Bethlehem. Nanti kalau engkau bisa bertemu, kau balik lagi. Nanti aku akan datang ke sana untuk menyembah raja yang baru ini. Padahal di hati Herodes tidak. Buktinya apa? Setelah itu dia mengirim pasukannya untuk membunuh ratusan bayi-bayi yang umurnya di bawah 2 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata itu semua yang terjadi, yang akan kita hadapi ke depan, yang akan kita kerjakan itu tergantung dari sikap hati kita. Demikian juga ketika kita mengenal Tuhan, 70 tahun bukan waktu yang mudah. Menantikan sesuatu janji Tuhan, untuk kita tetap bergairah, mengenal Allah juga berbicara tentang hati. Makanya sering saya sampaikan bahwa kedewasaan di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, tidak ditentukan oleh lamanya ikut Tuhan, tetapi ditentukan seberapa dekat dia mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan hanya dengan logika kita saja, banyak orang kecewa terhadap Tuhan. Seperti apa sih wujudnya Tuhan? Dulu ada orang mencari pribadi Allah yang disebut dengan yang ada itu bermacam-macam. Orang melamun di pinggir laut, melihat barang besar terombang-ambing, dia katakan, oh Tuhan itu adalah air. Buktinya apa? Dia bisa memadamkan api, dia bisa membawa semuanya. Tapi begitu air juga kalah, oh ternyata Tuhan itu angin. Sudah perhatikan. Makanya dia terus mencari wujud pribadi Allah, terus mencari. Kenapa? Karena dia melogikakan Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah mempercayai, mengenalnya harus dengan hati. Sehingga kemudian kata firman Tuhan, dengan hati orang percaya, dan kemudian dengan mulut orang mengaku. Dan baru bukti orang yang mengenal Tuhan akan kelihatan dari apa yang dikerjakannya. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena pengenalan Tuhan dengan hati kita, semakin kita mengenal Tuhan, maka kemudian akan kelihatan dari kesabaran kita menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang hidup yang selalu bisa menikmati kehidupan ini. Kalau bahasanya Ibu Isa katakan semeleh di dalam menghadapi hidup ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Yang pertama, karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Firman Tuhan berkata, beginilah perintah Kores Raja Persia. Ayat yang kedua, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang lain, bukan keturunan bangsa Yahudi, Yehuda, bukan. Tapi dia bisa berkata, mengakui bahwa semua kerajaan telah diserahkan oleh Tuhan kepadaku, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat ke Yerusalem. Tetapi kalimat sebelumnya di ayat 1 katakan Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores itu. Saudara perhatikan, banyak orang dalam kondisi yang sulit, lalu orang kemudian berpengharapan kepada manusia, kepada orang, kepada kebendaan, yang akibatnya kemudian orang menjadi kecewa. Tapi Tuhan katakan seringkali Allah justru menggunakan orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Seorang yang jualan mungkin di pasar tidak pernah
membayangkan siapa ya yang hari ini datang, siapa yang besok yang akan belanja, kan enggak. Yang kita tahu adalah pasti ketika kita membuka dasaran jualan, pasti Tuhan akan menggerakkan orang untuk membeli. Ada yang paling depan, ada yang paling jauh, kok bisa kelewatan datangnya ke tempat kita. Apalagi orang-orang yang bisnisnya mungkin di bisnis lain, ada yang online dan sebagainya. Banyak orang nggak menyangka, kok bisa ya kenal saya, kok bisa ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi juga ada yang memanfaatkan ini lagi juga dengan situasi seperti apa yang dilakukan oleh Herodes. Baru kemarin saya dapat informasi, kenal nggak? Bisa cek nggak? Kenapa ada ini alamat di Jogja sudah menipu kami? Kenapa pesen anggrek ternyata tidak jadi setelah uangnya dikirim lalu nomornya diblokir. Saudara, ada juga memanfaatkan ini. Nah, sudah perhatikan di sini. Kadang kita meragukan ketika kita justru menghadapi keadaan yang berbeda dengan yang kita harapkan. Mengapa? Karena ketika kita berkata kehendakmu lah yang jadi, tetapi seringkali di dalam hati kita tertuju kepada keputusan yang sudah kita putuskan. Bahasa lainnya, kata kehendak Tuhan, kehendakmu yang jadi, tapi yang kita mulutnya keluar yang lainnya, pokoknya ini loh Tuhan, ini loh Tuhan, orang ini orang loh Tuhan. Padahal Tuhan katakan enggak. Saudara perhatikan di sini, Yosua itu contoh. Kalau kita melihat seorang raja yang diangkat Tuhan menjadi raja umur 8 tahun, namanya Raja Yosia. Awalnya dia manut betul, ketika kondisinya dia benar-benar berserah. Tapi waktu dia sudah mulai mampu untuk logikanya lebih berjalan, pikirannya lebih berjalan. Ketika dia mau menyerang Mesir dan Raja Neko kemudian menegur dia gak percaya. Padahal itu adalah suara Tuhan yang dipakai Tuhan untuk lewat musuhnya. Tapi seringkali orang gak peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatannya sendiri. Suatu kali ada orang katakan, buka pintu jendelanya, kamu panah. Dia hanya menanahkan 3 kali pun hanya seenaknya saja. Demikianlah nanti. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita tidak bergairah. Kenapa? Karena didesak oleh keadaan. Membuat kita kemudian tidak mengenal dan meyakini keberadaan firman Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam contoh-contoh firman Tuhan, Tuhan bisa memakai apa saja, bahkan siapa saja untuk menolong orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara perhatikan, berapa banyak justru Yusuf ini untuk sampai di Mesir, dia ditolong bukan dengan orang-orang, ditolong dengan masalah, ditolong dengan persoalan. Dan banyak Tuhan memberikan contoh hal-hal yang seperti itu. Saudara perhatikan, di dalam kisah lain, ke Bileam. Ketika Bileam itu adalah seorang nabi, tapi dia tidak peka terhadap suara Tuhan. Akhirnya dia ditegur ketika kemudian keledainya yang berbicara dengan dia. Jadi perhatikan, Allah bisa menggunakan siapa saja, Allah bisa memakai apa saja untuk mengingatkan kita. Dengan kata lain saudara, dalam kondisi hari-hari ini, di masa era new normal yang kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini, seperti apa ke depan ini, firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk kita tetap meyakini kebenaran firman Tuhan, meyakini kesetiaan Allah, bahwa kita percaya Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk tetap memberkati dan menolong kehidupan kita. Supaya apa? Genaplah yang digenapi oleh firman Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, saudara, perhatikan di sini, mengenal Tuhan dengan hati, karena kita tahu proses Tuhan tidak dapat dimengerti dengan akal. Kalau proses Allah bisa dimengerti dengan akal, mungkin akan gampang. Ayub itu prosesnya nggak bisa dipahami. Kita tahu betul semangat membaca Ayub, tidak pernah membaca prosesnya langsung ke kesimpulannya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa akhirnya Ayub diberkati, dipulihkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi kita tidak pernah melihat proses yang dihadapi Ayub itu. Kan Ayub nggak tahu apa yang terjadi. Cuma tiba-tiba ketika dia dalam keadaan yang diberkati dan orangnya saleh, kata firman Tuhan, orang yang saleh pada zamannya itu diakui oleh Tuhan, itu Ayub. Tetapi tiba-tiba anaknya mati 10-10-nya. Lalu kemudian hartanya habis semuanya. Saudara, siapa yang agak kaget?
Semua pasti kaget. Tapi Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika kemudian tubuhnya menjadi sakit, semua sudah tidak ada. Sekarang tubuhnya menjadi sakit, tidak punya apa-apa lagi. Dia masih berani berkata, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang pula aku akan pergi. Sekarang bukan hanya dia, saudara-saudaranya pergi, teman-temannya pergi. Berapa tahun tidak dicatat lamanya. Sampai istrinya bilang sama dia, saking sayangnya, saking tidak teganya, istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Itu bukan sebagai satu kebencian, karena Alkitab mencatat istrinya tuh tidak meninggalkan dia. Dia tetap setia. Tapi sebagai bentuk rasa tidak tega. Tapi Ayub bilang begini, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak yang tidak baik? Saudara, dari proses inilah yang kita luar biasa melihat bahwa ternyata kemudian ketika proses itu sudah dilewati oleh Ayub, matinya dengan satu statement, katakan, kakiku tetap mengikuti jejakmu. Tuhan memulihkan Ayub, dan Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang. Hari-hari ini sebenarnya ini sedang waktunya kita untuk benar-benar menikmati Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Siapa yang pernah memprediksi akan terjadi seperti ini? Siapa yang pernah memprediksi bahwa mulai ada hal-hal seperti ini? Dulu ada orang katakan, wah pokoknya kuat, lama-lama kan juga mengikuti juga. Dan kalau sekarang tiba-tiba tempat ibadah dibuka semua, silakan datang. Saya nggak yakin semua akan bisa hadir juga. Pasti berpikir juga, datang nggak ya, datang nggak ya. Saudara perhatikan di sini, kita bersyukur pemerintah kabupaten sudah mempersiapkan satu panduan. Nah, tetapi perhatikan, ini juga menjadi satu keanehan, tapi kita mau belajar menikmatinya. Menikmati keadaan yang seperti ini. Kalau kita merenungkan pada waktu itu, betapa hancurnya Yerusalem, betapa hancurnya keadaan umat Tuhan yang tidak berdaya setelah bait Allah dihancurkan, setelah kemudian semua barang diangkut. 70 tahun mereka dari mulai Nebukadnezar sampai Babilonia hancur. Mereka mungkin sudah tidak ada pengharapan lagi. Semuanya sudah tidak bisa berpikir lagi dengan normal. Dan kita menyimpulkan bahwa umat pilihan Allah sudah hancur, sudah bangkrut, tidak ada harapan lagi. Banyak hari-hari ini juga orang yang berpikir, Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depan? Bagaimana kita yang ke depan? Tapi tadi pagi saya ketika ke Parangtritis melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Dari rumah sampai ke Parangtritis 1 jam. Kenapa? Kena lampu merah lagi. Ternyata kenapa? Karena banyaknya orang naik sepeda mulai dari Jalan Wonosari sampai Parangtritis. Semua pakai sepeda, banyak jejer begini. Saya berpikir, Jogja berarti toko sepeda panen. Iya kan? Bengkel sepeda panen, tukang cetak kaos panen, iya kan? Aksesoris sepeda, orang pakai sepatu juga. Yang paling luar biasa di Parangtritis berarti warung makan panen juga. Perhatikan, ternyata di sisi lain Tuhan membuka begitu luar biasa caranya untuk memberkati. Mungkin tidak ada yang piknik begitu banyak mobil bareng-bareng, karena tadi banyak bus juga. Tapi bus kan duduknya satu-satu. Yang biasanya 40 sekarang cuma 20 orang. Tapi Tuhan kirimkan dengan orang-orang yang ngepit naik sepeda. Sudah perhatikan, ini cara Allah yang membuat luar biasa. Apa yang tidak pernah dibayangkan. Orang mau masuk toko sepeda hanya dibatasin 10 menit tawar-menawarnya. 10 menit lihat nawar, kalau nggak jadi ditinggal melayani yang lain. Pokoknya jatah masuk sepedanya 10 menit toko sepeda. Nah, tinggal lagi. Kenapa? Karena di luar udah antri seperti toko Mas Mar. Berarti pernah terjadi sebelumnya kayak gini? Belum pernah. Ya, walaupun sekarang kita ibadah nggak bisa melihat gantengnya, cantiknya. Kenapa? Karena ditutupin masker semua. Tidak apa-apa, tapi ini artinya besok maskernya yang digambari supaya orang melihat senyumnya. Seperti kan tidak ada harapan lagi, tapi ternyata ada. Hari ini juga mungkin kita berpikir, Tuhan, bagaimana ya besok? Bagaimana ya nanti? Mungkinkah? Saudara perhatikan, tapi kalau kita melihat di sini, proses Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Apakah kita sedang menghadapi kondisi yang sulit, yang berkepanjangan hari-hari ini?
mungkin pekerjaan, mungkin juga ekonomi, kesehatan yang sudah kita bayangkan sebelumnya, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan mungkin kita sedang bereaksi seperti orang Israel berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Kami sudah tidak ada harapan lagi, Tuhan. Yang diharapkan sudah ganti rajanya. Apakah raja yang baru mengenal? Tapi perhatikan di situ, firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Dia tidak pernah lalai dari janjinya. 70 tahun tepat. 606 mereka mulai dijajah. 536 Raja Kores kemudian membuat satu peraturan bahwa mereka akan dikembalikan ke Yehuda atau ke Yerusalem. Tepat 70 tahun pada bulan yang ke-7 tahun pertama pemerintahan Raja Kores. Saudara, untuk itu tetap bersama dengan Tuhan. Esok masih tetap ada harapan bahwa proses Tuhan hanya bisa dimengerti dengan hati dan bukan dengan akal pengetahuan manusia. Sehebat apapun ahli, tidak ada yang bisa memprediksi akan terjadi hari ini. Baru setelah terjadi orang mengumumkan, oh dulu pernah ada, oh dulu pernah ada filmnya, oh dulu pernah begini, dulu waktu ini gak tahu. Tapi sekarang ternyata orang, oh ada ahli, ini calon lagi, ada profesor lagi, temukan lagi. Saudara perhatikan, Tuhan lebih tahu untuk hal-hal itu. Karena kata firman Tuhan, pada saat menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar, masa di mana kita terus akan berada di dalam pergumulan. Tapi kita percaya dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan kita tidak menyangka ini masuk di bulan yang keempat, dan toh kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Hal lain yang perlu diketahui dalam proses ini adalah masalah waktu, yaitu dibutuhkan kesabaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, kesabaran itu terletak di dalam hati, dan itu yang menjadi pendorong kita, semangat kita untuk tetap menantikan kairosnya Tuhan. Daniel menyebutnya, dia mengubah saat dan waktu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan di saat kritis seperti 3 sahabat Daniel, justru saat itulah dia akan melihat promosi yang hebat yang Tuhan kerjakan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan kepada saat kritis. Tidak ada pilihan lain, tetap setia kepada Tuhan atau berubah setia. Ternyata dia tetap setia meskipun harus berhadapan dengan dapur api. Tapi kesetiaan yang kemudian membuat dia dilemparkan ke dapur api yang sangat panas, dipanaskan 7 kali lipat. Mungkin kita menghadapi satu penderitaan yang begitu berat, kesulitan yang begitu besar, tapi itulah cara Tuhan untuk mengangkat 3 sahabat Daniel menempati posisi yang lebih tinggi. Ada promosi setelah dia menghadapi proses yang begitu luar biasa, yang sampai akhirnya raja berkata, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk inilah maka dibutuhkan yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa mengenal Tuhan dengan hati itu dibutuhkan bahwa menjalani proses harus dengan kerelaan. Firman Tuhan menyebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan kerelaan, karena kerelaan adalah kunci keberhasilan untuk lulus dari proses Tuhan. SD kelas 1 sampai kelas 6 itu harus rela menantikan 6 tahun. 6 tahun itu pasti pernah mengalami dihukum, ngerjakan PR, mungkin mengalami tidak masuk. Tidak ada instan pengen lulus. Begitu mengalami proses, ada ujian akhir dan dinyatakan lulus, senangnya luar biasa.
Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kerelaan berkaitan dengan kondisi hati kita. Kalau kita rela, maka kita akan lebih mudah mengerti maksud Tuhan. Ketika rela, kita akan lebih mudah untuk menjalani prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melewati prosesnya. Sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertama, dia rela untuk melakukan kenosis, pengosongan diri, pengosongan hati. Kenapa? Karena banyak orang menuntut haknya, sulit untuk merelakan haknya. Yesus mampu menjalani proses sampai mati di atas kayu salib. Untuk itulah firman Tuhan katakan, dia diberikan nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rela itu sama dengan ikhlas. Dan ikhlas itu berarti mau menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ikhlas itu berarti tidak menuntut apa yang menjadi hak atau bagian kita. Mungkin harta, mungkin kekuasaan, mungkin penghargaan, perhatian, pertolongan, atau wibawa. Intinya orang yang ikhlas meskipun hatinya memang tersinggung, tapi mungkin kita tetap mampu menikmatinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya beberapa hari yang lalu masuk ke satu lokasi, tetap harus dicek termogan. Tinggi 37,3. Saya bilang, gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Tadi saya lupa di mobil ganti baju, kemudian lupa mesin udah dimatikan, AC sudah matikan, panas. Begitu keluar dicek 37,3. 5 menit lagi di mobil bisa 37,5. Tapi duduk dulu sebentar, habis itu cek lagi tolong 36,9 Pak. Oh ya, itu kan baru berapa menit sudah turun. Orang bisa pahami. Kalau kita langsung ditolak, waduh rasanya sakit. Tapi kita, oh ya sudah, tidak apa-apa. Saudara perhatikan di sini teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, berikutnya yang terakhir, saudara, untuk mengenal Tuhan kita harus memahami seringkali Tuhan menjadikan segala sesuatu itu lebih buruk sebelum kemudian menjadi lebih baik. Ya, anggur itu kalau ingin berbuah banyak katanya apa? Dibersihkan, rantingnya dipotong yang tidak berbuah. Kalau dipotong yang tidak berbuah kan berarti pandangannya tidak indah. Kecuali yang dipotong rono sekarang udah bersih. Kenapa? Karena memang buahnya tidak yang diharapkan. Di apapun nggak akan jadi gede buahnya. Satu-satunya udah ganti anggur yang baru. Berarti prosesnya nanam lagi dari yang baru. Nunggunya berapa bulan lagi? Setahun lagi. Itu proses. Tapi kalau kita nggak mau proses kan biar itu terus lama-lama pegel juga. Saudara perhatikan, bangsa Israel diproses 70 tahun untuk menjadi budak. Kelihatannya kan sudah habis. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dialami oleh mereka, bangsa Yehuda itu adalah justru untuk menjadikan bait Allah. Orang Yehuda itu melihat sesuatu yang lebih baik. Dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Artinya kalau itu tetap merawat yang ada terus begitu terus, ya akan stagnan, tidak ada pembaharuan. Justru ketika kita ada persoalan, ada cara berpikir yang baru, cara melakukan sesuatu yang baru. Dulu mana ada orang jual masker ini mah laku. Kenapa? Untuk apa? Tapi sekarang orang harus pakai. Ya saudara perhatikan. Dan itu kemudian menjadi sesuatu kebiasaan. Corona ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tertib, bersih. Ternyata di rumah di sini juga syarat daripada tempat kita ibadah harus ada menyediakan termogan, alat cuci tangan. Saudara perhatikan, itu berarti kita dididik sedang oleh alam untuk rajin bersih mencuci tangan. Ya. Dulu orang cuci tangan kan artinya gak bertanggung jawab. Tapi sekarang cuci tangan ya memang bersih-bersih. Nah Bapak Ibu ini dikasih dalam Tuhan, Musa harus meninggalkan segala sesuatu 40 tahun di padang Midian sebelum dia menjadi pemimpin besar. Yusuf sebelum dia menjadi orang kedua di Mesir, dia harus melewati proses sampai jauh ke dalam penjara bawah tanah. Tetapi sebenarnya dia sedang dibawa ke penjara itu untuk dia melejit jauh, kemudian duduk dalam satu singgasana, promosi yang luar biasa. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti satu hal yang terpenting dalam menjalani proses Tuhan. Itu adalah kita harus percaya di dalam hati bahwa
Tuhan mengendalikan setiap kejadian. Tuhan mengendalikan setiap peristiwa dengan satu tujuan yang pasti, untuk menuntun kita ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ternyata kalau kita melihat kisah Nuh, mungkin itu kayak dongeng saja. Tapi kalau kita melihat dari kisah Nuh, itu adalah bagaimana Tuhan menuntun Nuh yang mulai keluar rel dari panggilan Allah. Kenapa? Atas penentuan Tuhan, kata firman Tuhan, ketika Nuh mulai belok, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, bukan Nuh, Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, Yunus mulai belok, lalu kemudian dimakan ikan. Atas penentuan Tuhan untuk mengantarkan Yunus kembali kepada panggilannya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Apa yang sedang Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita? Tujuannya yang pasti adalah supaya kita memiliki hidup yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, aku percaya Tuhan ada mujizat. Kau Tuhan jadi sandaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi sandaranku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi sandaranku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, kita bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya. Ini doa kami Tuhan. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ini doa kami dan ini iman kami Tuhan. Kami tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami belajar sebagaimana firman-Mu, sesungguhnya mengenal Tuhan harus dengan hati. Untuk itulah seringkali kami gagal, kami menjadi kecewa,
karena kami seringkali melogikakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami diajar untuk terus berjalan dengan iman, mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Maka rencana Tuhan bagi kami adalah rencana damai sejahtera. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh keadaan yang di sekeliling kami. Tapi kami mau fokus kepada Tuhan, bahwa penyertaan-Mu itu sempurna, pemeliharaanmu itu sempurna, kebaikanmu itu sempurna. Hari ini kami membutuhkan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, baik yang hadir hari ini maupun yang hari ini ada di rumah menikmati live streaming ini Tuhan. Bahkan bagi siapapun yang kemudian melihat kembali, mengikuti kembali ibadah-ibadah hari-hari ini yang dilakukan dengan live streaming ini, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan, berkati lingkungan yang ada di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami memberi dampak yang positif, sehingga Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Dan hari ini kami bersama-sama, sekali lagi Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan sanggup memakai siapa saja. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan tidak masuk logika, tapi hati kami mengimaninya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami ikhlas melewatinya. Dan kami mempercayai bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita bersyukur bahwa nanti hari Rabu jam 19 kita akan bertemu kembali di ibadah persetia live streaming juga. Kita akan masuk di seri yang ketiga, tema hidup yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.